362 si MA ini, dan satunya 480 ayat 1 ke-1 inisial A, 362 dengan 480 seperti itu. Dikenakan pasal. Si pelaku sudah melakukan pencurian motor itu selama berapa waktu dan berapa unit yang dia? Informasinya Pak, Bu, pelaku ini sudah seringkali, namun lebih dari sekitaran 10, kurang lebih 10 kali daftar pencarian body sementara 4 gitu. Daftar pencarian barang bukti yang motor ini yang dilempar-lempar itu 4. Oh, yang sudah didapat Pak? Yang sekarang didapat 6. Oh, 6, berarti 4 yang belum didapat. 4 yang belum didapat. Seperti itu. Oh, izin Pak, dari hasil pengembang ini barang curian itu dijual ke mana ya? Yang pertama, yang kedua, mereka ini sudah melakukan berapa lama pencurian begini? Jadi untuk pelaku pencurian ini dilemparnya itu ada ke Parigi Gorontalo. Dan untuk berapa lama? Sekitaran berapa ya? 3 bulan terakhir ini. Untuk lakukan kegiatan pencurian itu sudah 3 bulan terakhir ini. Kalau untuk areanya itu apakah di parkiran atau memang di rumah-rumah warga atau bagaimana? Jadi ada di rumah warga, kos-kosan dengan parkiran misalnya. Rusun juga ada. Seperti itu. Semua daerah Lawota sana. Lawota ya. Lawota. Izin Pak Polsek, mungkin ada langkah-langkah Pak terkait dengan maraknya pencurian motor buah doping. Dan mungkin juga ada indikasi ada berapa mungkin di rumah-rumah kos sebagai penampungan atau untuk motor-motor curian. Jadi untuk antisipasinya kami ini itulah sering kami lakukan himbauan termasuk juga KRYD itu kalau misalnya knalpot brom itu kita amankan di sini sekali kita cek fisik. Apakah siapa tahu mungkin ada laporannya ada di sini juga. Biasa knalpot brom itu kan tidak akan memberikan motor itu kalau tidak mengganti knalpotnya dengan surat-surat kendaraannya untuk memperlihatkan ke kami. Seperti itu, sambil kita melakukan cek fisik, cek mesin itu, jangan sampai ada BB yang kami cari ada di sini. Seperti itu, makanya biasa dilakukan KRYD, kampung-kampung rahasia seperti itu, bukan ya namanya penertiban lah. Seperti itu. Kalau untuk masalah penampungan, salah satunya inisial A ini kami dapatkan ada 6 unit motor di dalam kos seperti itu. Izin, kedua tersangka ini sebagai apa? Kemudian mereka ini apakah sekawan atau sebatas bisnis jual beli motor? Jadi untuk pekerjaannya ini wira swasta ya, wira swasta Pak, karyawan ya, swasta. Namun kalau untuk masalah komplotan ini hasil sampai saat ini hanya berteman. Baik, untuk kemudian hasil jual beli kendaraan ini digunakan di mana? Tadi saya sampaikan bahwa untuk keperluannya sehari-hari aja karena kekurangan uang seperti itu. Karena saat ini sudah berkeluarga, mungkin tinggi biaya-biaya yang dia keluarkan, makanya dilakukanlah seperti itu. Saya kira masih terlarang. Enggak. Izin kembali Pak. Kalau untuk si penada dia kenakan pasal berapa? 480 ke 1 penada. KUH pidana. Kedua tersangka ini apakah domisili Morowali atau dari luar Morowali? Kemudian yang kedua, ini tadi kan dikatakan bahwa kedua tersangka ini
karyawan. Sebenarnya kalau berbicara kebutuhan cukuplah, saya pikir cukuplah untuk kebutuhan 1 bulan itu kan karena ada kemudian melakukan tindakan pencurian motor dengan alasan tadi mendesak kebutuhan. Nah, apakah tidak ada indikasi hasil uang hasil penjualan mereka ini menggunakan hal yang negatif, misalnya narkoba, apakah ada indikasi tersebut? Jadi untuk kedua pelaku ini, inisial MA ini adalah orang Balu yang pelaku utama. Dan untuk 480-nya itu Sulawesi Barat, Sulawesi Barat dan suku Bugis. Dan untuk hasil pencurian itu diberikan hal-hal seperti narkoba itu sampai saat ini hasil penyelidikan kami nggak ada, cuma kebutuhan sehari-hari aja. Cukup. Mungkin ada yang disampaikan Pak Kasih Mas. Dilempar ke Paris. Jadi kendaraan itu setelah mereka lakukan pencurian oleh inisial MA, maka ditadalah oleh lelaki M alias A. Ini penadanya. Kemudian lelaki M alias A ini menjual kendaraan tersebut ke daerah Parigi dengan Gorontalo. Dari Polsek Modoki mengungkap sampai ke Gorontalo untuk menangkap para pelaku ini. Dan barang buktinya dibawa ke Bawa di sini ada sekarang orang Yunus. Jadi ini adalah pengungkapan kasus pencurian dan penadahannya. Jadi penadahan itu barang siapa yang membeli kendaraan yang tidak sesuai dengan harga yang wajar. Minimal kita curiga ada yang menjual kendaraan kepada kita. Pemain kendaraan harganya 15 juta datang hanya menjual dengan harga 3 juta. Harusnya kita curiga bahwa kendaraan ini adalah tidak masuk akal harganya. Nah itulah namanya penadahan. Jadi kami mau hati-hati bagi masyarakat yang membeli kendaraan, jangan sampai tergiur karena harga murah. Nah, nanti kita kena dengan pasal 480 itu sebagai penadah. Satu lagi, kedua tersangka ini apakah masih ada korban lainnya Pak? Maksudnya juga dari masyarakat. Apakah masih ada korban lainnya kira-kira? Kalau untuk korban yang lainnya jelas masih ada, karena untuk beberapa unit motor di depan itu belum ada pemiliknya, masih kita cari. Begitu. Dan saya tambah lagi bahwa motor yang M alias A ini lempar ke Gorontalo, ternyata teman-teman Polresta Gorontalo juga Mempala itu DPO juga di Polres Gorontalo. Polresta Gorontalo. Jadi Mempala itu yang di sana menerima motor di sana, DPO-nya Polres Gorontalo juga. Seperti itu. Jadi sampai saat ini belum didapat. Dan terbitkanlah daftar pencarian orang untuk teman-teman Polresta Gorontalo yang menerima motor dari sana. Berapa unit yang dibawa ke Gorontalo? Ini saat ini infonya kan 10, ini sudah dapat 6, tinggal 4 daftar pencarian orang. 4 tadi PP-nya 4. Cukup Pak.